Padahal di Taurat dikatakan la tasfiku nadima aku, tidak boleh menumpahkan darah sesamamu, saudaramu dima aku, tidak boleh menumpahkan darah kalian. Tapi ketika terjadi pertempuran peperangan, mereka saling menumpahkan darah saudaranya, padahal sama-sama Bani Israel, sama-sama orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian, tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar. Ikrar itu artinya berjanji untuk memenuhinya, wa antum tashhadun, dan kalian mempersaksikannya. Kita langsung menuju ke tafsirnya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah SAW di Madinah. Jadi kalau di ayat yang sebelumnya wa id akhadna mitsaqakum, kan ayat sebelumnya kan wa id akhadna mitsaqakum juga kan? Wa id akhadna mitsaqakum itu dhamir kumnya kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Yang mana pada ayat sebelumnya kita berfokus membahas tentang perjanjian antara Allah dan Bani Israel, yang itu oleh para ulama disebut sebagai usulus syariah atau pokok syariat dari para nabi dan rasul hingga sampai kepada kita sampai saat ini. Nah, untuk saat ini dhamirnya itu wa idza akhadnakum, kumnya itu adalah kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana seperti kita ketahui di pembahasan yang sebelumnya bahwa keturunan dari Bani Israel ini, mereka sebagian kecil ada yang hijrah ke Madinah karena mereka menanti-nanti kedatangan Nabi yang digambarkan di dalam kitab mereka. Karena kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Injil meramalkan kedatangan Nabi SAW. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada beberapa perjanjian-perjanjian. Kalau kita hitung, masih ingat gak di dalam kitab Taurat itu ada perintah Tuhan totalnya ada berapa? 10 perintah Allah. Nah, di ayat yang sebelumnya itu adalah 8 perintah Allah, dan di ayat yang sekarang adalah 2 larangan Allah. Jadi kalau ayat yang sebelumnya perjanjian yang isinya perintah, kalau yang sekarang perjanjian yang isinya larangan. Masih ingat gak apa saja perintahnya? Pertama, yang kemarin apa? La ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wadil qurba, berbuat baik kepada kerabat dekat. Yang keempat, wal yatama, kepada anak yatim. Yang kelima, wal masakin, kepada orang miskin. Yang keenam, waqulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia perkataan yang baik. Yang ketujuh, wa aqimus shalah, dirikan salat. Yang
ke-8 tunaikan zakat. Nah, itu 8 perintah Allah yang ada di perjanjian yang dibahas pada Al-Baqarah ayat ke-83. Nah, pada malam hari ini di ayat ke-84 ini menceritakan perjanjian Allah dengan Bani Israel yang isinya adalah 2 larangan Allah. Kita akan kaji kata demi kata. Di sini dikatakan la tasfiku nadima'akum. Kalau di dalam Quran terjemah pasti artinya janganlah kalian menumpahkan darah saudara kalian. Betul ya? Ya. Terjemahnya kan saudara kalian. Tapi kalau harfiahnya la tasfiku nadima'akum itu maksudnya janganlah kamu menumpahkan darah dirimu sendiri. La tasfiku nadima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian sendiri. Lah kenapa kok ulama tafsir menerjemahkan di dalam kitab Quran terjemah dengan diartikan saudara kalian? Kalau kita menumpahkan darah kan tidak mungkin menumpahkan darahnya sendiri, benar nggak? Ya. Maksudnya bunuh kan tidak mungkin membunuh dirinya sendiri. Nah, di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita dengan pemilihan kata Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ketika dikatakan janganlah kalian menumpahkan diri kalian sendiri, yang dimaksud adalah seorang Bani Israel dilarang untuk menumpahkan darah sesama Bani Israel karena mereka asalnya dari satu keturunan, yaitu dari siapa? Keturunannya siapa Bani Israel itu? Keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nah, sehingga karena satu keturunan berasal dari nenek moyang yang sama, maka tentunya mereka adalah satu kesatuan. Nah, sama dengan kita sebagai seorang muslim, tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah sesama muslim. Kenapa? Karena kita saudara di dalam satu keimanan. Nah, di dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwa orang yang sesama muslim, yang seiman, sama untuk Bani Israel juga ya, itu kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad. Di mana yang satu sakit, tubuh yang lain akan merasakan sakit. Seperti satu contoh istri saya kena infeksinya di bagian tubuh tertentu, tapi demamnya satu badan. Nah, itu hakikatnya saudara sesama muslim itu seperti itu. Jadi ketika ada satu yang tersakiti, harusnya semua merasa sakit. Ketika satu ada yang susah, maka harusnya semua harus merasa susah. Itu ciri-ciri saudara muslim yang benar. Orang yang muslimnya benar itu dia akan bersedih ketika melihat saudaranya susah, dirasakan kesusahan yang sama, dan dia akan gembira ketika melihat saudaranya senang. Misalkan saudaranya lapar, nggak punya uang buat makan, kamu punya uang, kamu punya makanan. Karena kamu satu saudara merasakan lapar yang sama, maka makananmu dibagi menjadi 2, diberikan kepada saudara. Nah, itu namanya bagikan satu jasad. Nah, di dalam kitab Taurat, Bani Israel ini dilarang untuk bunuh-membunuh. Ini sebenarnya sama dengan ayat yang dulu kan ada faktulu anfusakum. Kan ada kan di ayat bunuhlah diri kalian. Kenapa kok disuruh bunuh diri kalian? Karena habis menyembah sapi betina. Maknanya bukan membunuh. Ada yang mengatakan ulama memang bunuh diri, tapi ada ulama yang menafsirkan yang tidak menyembah patung sapi membunuh yang menyembah. Nah, dikatakan faktulu anfusakum karena yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama dari satu keturunan yang sama, yaitu keturunan Bani Israel. Makanya ini pesan saya, jangankan saudara kandung, saudara seiman saja, bahkan saudara sesama manusia, Islam melarang kita menumpahkan darahnya, melarang kita untuk menyakitinya, melarang kita untuk merugikannya, apalagi kalau hanya satu saudara kandung. Jadi kalau misalkan kamu ada pertengkaran dengan saudara kandung, sebisa mungkin lebih baik mengalah. Kenapa? Karena saudara kandungmu itu termasuk di dalam satu tubuh dengan dirimu. Islam mengajarkan supaya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dengan kita berbuat baik kepada saudara kita, baik saudara kandung, saudara seiman, saudara sebangsa, itu sama dengan kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kalau dilihat di situ di Quran terjemah artinya,
dan janganlah kalian mengusir saudara kalian dari kampung halamannya. Kan gitu toh? Jangan mengusir saudaranya. Tapi kalau arti yang betul secara harfiahnya, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, itu maksudnya janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian. Maknanya sama, tidak mungkin kan diri sendiri mengusir kita, mengusir diri kita kan tidak mungkin. Maksudnya ketika kita mengusir saudara kita, itu sama dengan kita mengusir diri kita sendiri. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah jelas aturan yang diberikan kepada Bani Israel berupa 10 perintah Allah atau 10 perjanjian Bani Israel dengan Allah. Larangan menyembah kecuali kepada Allah, artinya perintah untuk menyembah Allah. Kemudian perintah berbuat baik pada kedua orang tua, berbuat baik pada kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, berkata-kata yang baik, mengerjakan sholat, membayar zakat, tidak boleh menumpahkan darah sesama saudaranya, dan tidak boleh mengusir seseorang dari kampung halamannya. Dan 10-10-nya ini semuanya diingkari oleh Bani Israel. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Israel zaman sekarang. Bahkan di bulan Ramadan ini masih terjadi, di mana Masjidil Aqsa diserang oleh Israel. Tempat ibadahnya orang Islam, kampung halamannya orang Islam, di situ tempatnya mereka sholat, diserang dengan tujuan untuk mengusir orang tersebut dari kampung halamannya. Ya begitulah watak Bani Israel dari zaman dulu sampai kiamat besok. Bukan sampai sekarang, sampai kiamat besok akan seperti itu. Dan itu digambarkan oleh Al-Quran, dikabarkan oleh Al-Quran. Jadi kamu nggak usah kaget, karena itu memang sudah diberitakan oleh Al-Quran. Nah, ayat ini turun itu tujuannya adalah untuk mengecam tindakan orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka itu ikut berperang, melibatkan diri dalam perang antara suku Aus dan suku Khazraj. Jadi Madinah itu dulu nama kotanya sebelum didatangi oleh Nabi SAW itu nama kotanya Yastrib. Kenapa kalau dikasih nama Yastrib? Karena nenek moyangnya itu namanya Yastrib. Nah, di dalam kota Yastrib ini banyak suku-suku bangsanya. Banyak sukunya, bukan bangsanya, banyak sukunya. Nah, suku yang paling besar itu ada 2, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi sama dengan di Mekah, suku yang paling terhormat adalah suku siapa? Suku Quraisy. Lumayan pinter. Di Mekah itu suku yang paling terhormat itu suku Quraisy. Sementara di Madinah suku yang paling menguasai, yang paling besar itu ada 2, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kedua suku ini sebelum kedatangan Nabi SAW selalu berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi antar sesama suku perang untuk rebutan kekuasaan itu sudah sejak ada zaman dahulu kala, bukan baru sekarang. Kalau sekarang kan kalau sudah waktunya pilihan itu, pilkada apa rasanya kayak perangnya cik gawatnya gitu ya. Pilpres tahun 2019 rasanya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo rasanya kayak musuhan sampai kiamat, gak mau nyapa kan gitu toh. Ternyata setelah Pilpres selesai, yang satu jadi presiden, yang satunya jadi menteri, dan ternyata bersahabat. Jadi kamu tidak usah heran, politik itu memang seperti itu. Dan itu sejak zaman dahulu kala memang terbiasa pertempuran memperebutkan kekuasaan yang ada pada setiap zaman, termasuk yang terjadi pada suku Aus dan Khazraj. Nah, yang nantinya suku Aus dan Khazraj ini ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka semuanya memeluk agama Islam, mereka semua akur dipersatukan dengan agama Islam, dan akhirnya mereka dikenal sebagai kaum Ansor. Kok pintar sekali malam ini. Kan yang dari Mekah ke Madinah disebut kaum, dari Mekah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Kaum penduduk Madinah aslinya yang memeluk agama Islam disebut sebagai kaum Ansor. Nah, yang dibilang kaum Ansor ini namanya suku Aus dan Khazraj, sebagian besarnya. Nah, Aus dan Khazraj ini dulu musuhan, Islam datang jadi akur. Jadi harusnya
kalau kita menganut agama Islam, itu semestinya yang musuhan jadi akur, bukan yang akur jadi musuhan. Jangan kebalik, karena sesama Islam yang musuhan harus akur. Kalau ada yang akur musuhan berarti bukan mencerminkan. Bukan Islam, elekan kafir bersama bukan mencerminkan sikap sebagai seorang muslim. Nah, dahulu di masa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj ini adalah penyembah berhala. Dan di antara kedua belah pihak banyak terjadi peperangan. Nah, sedangkan di Madinah, Yahudi ini kan macam-macam. Nah, yang tinggal di Madinah pada zaman itu ada 3 kabilah yang besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Ingat gak? Bani apa? Qainuqa, Quraidah, dan Nadir. Ingat-ingat. Nah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir keduanya adalah teman sepakta kabilah Arab Khazraj. Jadi Qainuqa dan Nadir ini mendukung Khazraj. Adalah sebagian dari kita yang mendukung Presiden Jokowi, ya kan? Sebagian lagi ada yang mendukung Prabowo. Sama. Ini Bani Qainuqa dan Bani Nadir mendukung Arab Khazraj. Sementara Bani Quraidah adalah teman sepakta kabilah Aus. Jadi dari Bani Aus. Nah, apabila terjadi peperangan antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sepaktanya. Jadi yang Bani Nadir dengan Bani Qainuqa itu berpihak pada Khazraj, sementara Bani Quraidah berpihak kepada Bani Aus. Jadi kalau terjadi peperangan, ya sama, yang Qainuqa dan Nadir mendukung Khazraj, yang Quraidah mendukung Bani Aus. Nah, ini berperang, saling bunuh-membunuh antara yang satu dengan yang lain. Padahal di Taurat dikatakan la tasfiku nadima aku, tidak boleh menumpahkan darah sesamamu, saudaramu dima aku, tidak boleh menumpahkan darah kalian. Tapi ketika terjadi pertempuran, peperangan, mereka saling menumpahkan darah saudaranya, padahal sama-sama Bani Israel, sama-sama orang Yahudi. Sehingga dikecam oleh Allah. Orang-orang Yahudi pun terlibat pula dalam peperangan ini hingga ia membunuh musuhnya. Dan ada kalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi yang berpihak kepada musuhnya. Padahal perbuatan tersebut diharamkan atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka. Nah, ini makanya hati-hati. Sekarang tahun berapa? 2022. Tahun 2023 sudah mulai siap-siap kampanye. Kan iya toh? Sudah mau pilihan legislatif, sudah mau pilihan presiden, juga mau pilkada. Ini Bondowoso juga sudah mau pilkada lagi nih habis ini. Kan sudah hampir-habis ini masa kepemimpinan bupati yang sekarang. Jadi akan ada pemilihan pilkada. Kita juga sebentar lagi menghadapi pilgub, pilihan gubernur. Kan pilkada sama pilgub Bondowoso sama Jawa Timur barengan toh. Setelah itu pilpres. Boleh beda mendukung, itu tidak ada larangan. Kamu mau mendukung calon A, mau mendukung calon B, silahkan. Tapi jangan sampai perbedaan pilihan, perbedaan calon pilihanmu itu mengakibatkan kamu musuh-musuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Kayak kemarin pilihan Tenggi, Masya Allah. Itu kan pas usumnya mulutan ya. Waktu bulan Maulid, saya banyak undangan Maulid. Tiap datang ke daerah ini, datang ke daerah itu, mesti sudah antara satu penduduk dengan penduduk yang lainnya musuhan gara-gara urusan petenggi, pilihan petenggi. Bahkan kadang bapak sama anak bisa musuhan gara-gara pilihan petenggi. Bahkan kadang-kadang sampai mengucapkan janji-janji yang tidak masuk akal. Pokoknya kalau dia yang menang, saya akan jalan telanjang. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada. Banyak kan gitu. Banyak. Pokoknya kalau dia yang menang, saya akan cerai dengan istri saya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ini orang bodoh ini. Kenapa? Lain kalau calonnya begitu, ya sudah kamu dukung saya, nanti kalau saya menang setiap bulan kamu tak kasih 50 juta. Itu enggak apa-apa kamu mati-matian dukung.
Loh, orang yang didukung itu belum tentu ingat loh sama kamu. Iya benar. Umpama dia menang belum tentu ingat sama kamu. Kok kamu mati-matian dukung sampai mempertaruhkan harga diri kamu? Kok sampai kamu musuhan? Kok sampai kamu saling menjelek-jelekan antara yang satu dengan yang lainnya? Sampai bapak sama anak ada nyapa gara-gara masalah pilihan petinggi. Sampai suami sama istri bisa pisah, bisa cerai gara-gara pilihan kepala desa. Ini kan konyol gitu loh. Ini sama dengan la tasfiku nadima'akum, tapi versinya yang ringan. Tidak sampai bunuh-membunuh, tapi sudah jatuh menjatuhkan, benci membenci. Itu sudah tidak mencerminkan sikap seorang muslim. Sudah, yang menang ya biar takdirnya menang, yang kalah ya sudah terima. Namanya orang mau kontestasi, mau bertanding di dalam pemilu itu kan harus siap menang, siap kalah. Jangan cuma siap menang toh, mesti ada kesiapan untuk kalah juga. Kalau menang jadilah pemimpin yang amanah, ya, yang ketika dia memegang kekuasaannya digunakan untuk menolong kepentingan agama Allah. Nah, tapi kalau misalkan dia kalah, tetaplah jadi orang yang membawa manfaat buat orang di sekelilingnya. Karena mengabdi kepada masyarakat tidak harus menjadi pejabat. Mengabdi kepada masyarakat bisa dengan banyak cara. Yang punya ilmu ya abdikan ilmu pengetahuannya. Yang punya uang ya gunakan uangnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Jabatan itu kan cuma salah satu jalan saja. Ya, saya lanjutkan. Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya. Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya. Ketika yang satu mendukung Khazraj, yang satu mendukung Aus, maka secara otomatis ketika yang salah satu kalah, yang menang mengusir yang kalah. Sementara yang kalah juga satu suku dengan dirinya, satu keturunan dengan dirinya, sama-sama keturunan Nabi Yakub, seagama dengan dirinya, sama-sama Yahudi, dan itu diusir ketika yang satu kalah. Dan celakanya bukan hanya diusir, mereka merampok semua peralatan, barang-barang dan harta benda yang ada padanya. Jadi diusir itu diusir orangnya, tidak boleh bawa hartanya. Ini kan sudah kejam ini. Tetapi apabila perang telah berhenti dan terjadi gencatan senjata di antara kedua kabilah yang bersangkutan, masing-masing golongan dari kaum Yahudi menebus tawanan sekaumnya dari tangan musuhnya karena mengamalkan kandungan kitab Taurat. Lucu nggak? Ketika berperang saling membunuh, mereka lupa dengan ajaran Taurat. Ketika yang menang mengusir yang kalah, lupa dengan ajaran Taurat. Tapi ketika terjadi gencatan senjata, tahu nggak gencatan senjata? Terjadi perdamaian, menghentikan peperangan, maka sesama Yahudi membebaskan Yahudinya. Paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya saudara yang ditawan itu dibebaskan oleh yang menawan dengan alasan menjalankan perintah dari Taurat. Lucu nggak ini? Lucu ya? Sama dengan kamu puasa dengan alasan menjalankan perintah Allah, tapi kamu tidak mau sholat, padahal perintah Allah juga harus sholat. Itu lucu juga itu. Orang puasa tapi tidak mau sholat itu lucu. Itu sama dengan orang pakai baju tidak pakai celana, karena kan harus lengkap. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. Nanti kita kaji tafsirnya, tapi di sini akan disampaikan karena berkaitan dengan tafsir ke-84. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab yaitu Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Jadi ditanya. Itu pertanyaan apa kira-kira itu? Isi pertanyaannya pertanyaan apa kira-kira itu? Pertanyaan ejekan, pertanyaan ngeledek gitu. Misalkan seperti ini, mencuri itu salah atau benar? Salah kan? Nah, terus ada seseorang ketahuan mencuri, kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu nggak tahu kalau mencuri itu salah? Kira-kira itu pertanyaan tidak tahu atau pertanyaan ngeledek itu? Ngeledek toh. Kan yang nanya sama yang jawab sama-sama tahu kalau itu salah. Betul ya? Nah, kamu berani sama orang tuamu, terus ditanya, apakah kamu nggak tahu kalau durhaka sama orang tua itu dimurkai Allah? Itu yang nanya kan tahu kalau itu dimurkai sama Allah. Yang ditanya juga tahu jawabannya kan? Berarti yang nanya ini tujuannya bukan nanya, tujuannya
ngeledek, bener nggak? Kan? Benar. Nah, maka Allah ketika menanyakan kepada Bani Israel, afatu minu nabi ba'dil kitab, watakfuru nabi ba'din. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab, tapi kamu ingkar dengan isi dari Alkitab? Itu bukan pertanyaan, tapi itu ngeledek Bani Israel. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, ya di Al-Baqarah ayat 84 ini, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian. Mitsaq itu artinya janji. Kalian tidak akan menumpahkan darah kalian atau membunuh orang, dan kalian tidak akan mengusir diri kalian. Maksudnya adalah saudara sebangsa kalian dari kampung halaman kalian. Diyarikum, diyarun itu artinya kampung halaman atau tanah air. Jadi tanah air itu bahasa Arabnya diyarun. Kalau diyarikum berarti tanah air kalian atau kampung halaman kalian, bukan tanah yang ada airnya, maksudnya kampung kelahirannya ya. Atau kampung yang ada halamannya, kan gitu. Makna yang dimaksud ialah janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain, janganlah mengusirnya dari rumahnya, jangan pula saling membantu untuk melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya sesama saudara, misalkan Faris sama Kiki ini musuhan dengan Yaya dan Irom. Ini kan sama-sama Yaya dan Izal juga kamu. Ini kan sama-sama saudara ini, ya. Nah, tidak boleh ini yang berdua nih umpama Faris sama Kiki tolong menolong untuk mencelakakan Izal sama Irom. Ayo mumpung Irom tadi asal tidur, ayo Izal kita jebak ya. Nanti setelah Iromnya bangun gantian gilirannya Irom. Itu nggak boleh. Itu ada ceritanya. Ini cerita juga terjadi pada zaman dahulu. Iya, zaman dahulu. Zaman. Jadi kisah ini ada di kalangan Bani Israel. Kisah ini dengerin. Kisah ini ada di dalam kalangan Bani Israel dan terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa pada waktu itu berjalan dengan muridnya. Santrinya Nabi Isa itu disebut kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu isinya ada 11 sampai 12 orang. Yang menurut oleh orang-orang Nasrani namanya disebutkan sebagai Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Paulus, Barnabas dan lain sebagainya. Itu kan orang Ibrani kan itu kan. Bani Paus. Tidak ada Paus. Paus itu gelap. Paus itu gelap. Ada Paus Fransiskus, Paus Benediktus, yaitu gelar kayak kita seperti kiai, syekh itu paus kalau di sana ya. Di Katolik itu biasanya paus. Nah, saya nggak penting pausnya, saya lanjutin ceritanya. Nah, murid-muridnya ini berjalan dengan Nabi Isa masuk ke dalam satu hutan. Di hutan itu ada 3 orang dalam kondisi mati. Di sampingnya ada makanan dan emas. Nah, bertanyalah muridnya Nabi Isa kepada Nabi Isa, wahai Nabiullah, ini janggal orang ini mati, 3 orang ini. Kenapa? Karena kalau matinya karena dirampok, kenapa kok emasnya ada di sampingnya? Harusnya kalau matinya karena dirampok kan nggak ada emasnya. Ini apa penyebab 3 orang ini mati? Akhirnya Nabi Isa bertanya kepada malaikat Jibril. Diinformasikan oleh malaikat Jibril, 3 orang ini sebenarnya berteman. Mereka bertiga itu sama-sama nyari harta karun dan akhirnya dapat harta karun itu. Nah, begitu di perjalanan pulang, karena sudah capek dapat harta karun ya, di perjalanan pulang ini udah sepakat mau bagi 3. Kok 3-tiganya kelaparan? Karena lamokuk anakok, capek kerja. Akhirnya salah satu dari yang 3 ini diminta untuk suruh beli makanan. Pergilah yang satu. Nah, ketika yang satu pergi, yang 2 ini diskusi. Bro, ini kalau kalau si katakan A, B dan C ya yang beli makan itu C. Kalau si C kembali, ini emas tetap harus dibagi 3. Ini bagiannya kecil ini. Ini gimana kalau umpama
si C itu datang, kita bunuh aja. Kalau dia dibunuh, kan berarti tinggal kita berdua. Nah, emas ini kita bagi dua. Berarti muncul kena serakah, ya kan? Nah, yang C ini ketika jalan dia juga mikir, pikirannya juga jelek. Ini kalau saya pulang kasih makan sama teman saya yang 2 orang, si A dan si B, itu otomatis kan emasnya harus dibagi 3. Yang enak makanannya tak kasih racun aja, supaya A dan B ini mati, jadi emasnya punya saya semuanya. Jadi sudah sama-sama kena penyakit serakah ini, kena penyakit tamak. Akhirnya singkat cerita, makanannya dikasih racun, pulang. Begitu ketemu dengan temennya, nah si C ini langsung dibunuh sama temennya. Mati toh si C. Setelah si C mati, si A dan si B karena masih lapar, dia makan makanannya. Nah setelah dia makan, kan makanannya ada racunnya, dua-duanya ikut mati. Akhirnya ketiga-tiganya sama-sama nggak dapet. Bukan nggak dapet ya. Bukan nggak ada lagi, tapi nggak dapet. Kan kepinginnya dapat uang lebih banyak atau dapat harta lebih banyak. Tapi karena serakah malah nggak dapat apa-apa. Nah itulah tasfikuna dima'akum, salah satunya seperti itu. Jangan menumpahkan darah saudara kalian untuk kepentingan pribadimu sendiri. Intinya istilah zaman sekarang itu jangan jual temannya, jangan suka menjual temannya, jangan suka menjatuhkan temannya. Kenapa? Karena justru kecelakaan akan berbalik kepada dirinya, seperti yang dikisahkan oleh kisah Bani Israil yang hidup pada zaman Nabi Isa. Saya lanjutkan. Makna yang dimaksud, janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain, jangan mengusirnya dari rumahnya, jangan pula saling bantu-membantu untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini pengertian ini sama dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian, hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menjadikan kalian. Jadi artinya sama ya, la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, itu sama dengan faktulu anfusakum. Jadi kamunya itu maksudnya bukan dirimu tapi saudaramu. Dikatakan demikian karena orang-orang yang memeluk agama yang sama, sebagian darinya atas sebagian yang lain sama kedudukannya dengan satu orang. Jadi orang yang memeluk agama yang sama itu kedudukannya sama, sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan kecintaan mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh hingga terasa demam dan tidak dapat tidur. Kalau kalian tahu rasanya, tanya ke istri saya. Demam dan tidak dapat tidur. Yang sakit cuma satu, tapi menjalar ke seluruh tubuh. Nah itu sama seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-84 lanjutannya, summa aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kalian berikrar. Aqrartum artinya ikrar. Sudah masuk ke dalam bahasa kita menjadi ikrar. Apa itu ikrar? Berjanji, ya kan? Yang harus ditepati. Kemudian tashhadun wa antum tashhadun. Tashhadun itu artinya saksi. Apa makna saksi? Seseorang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mengetahui betul isi dari apa yang dia lihat, itu namanya saksi. Jadi kalau di dalam persidangan itu kan ada yang namanya saksi. Saksi itu harus orang yang tahu betul ceritanya. Kalau dia nggak tahu betul ceritanya, dia bukan ngasih kesaksian, dia memberikan cerita palsu, karangan yang diberikan gitu loh. Karena syarat saksi harus benar-benar menyaksikan dengan kepalanya sendiri dan dia memang terlibat di dalam kejadian tersebut. Nah,
Maksudnya summa aqrartum wa antum tashhadun, yaitu kalian berikrar bahwa diri kalian telah mengetahui keabsahan janji itu. Jadi Bani Israel itu sudah betul-betul tahu, sudah betul-betul menyaksikan bahwa janji ini memang betul-betul janji dari Allah kepada nenek moyangnya yang ada di dalam kitab Taurat. Dan tidak hanya mengetahui, nenek moyang kalian yang mempersaksikannya. Kan kisahnya di Bukit Tur Sinai, di mana nenek moyangnya menyaksikan bagaimana Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Seharusnya mereka mengikuti Taurat, tapi celakanya mereka malah ingkar. Nah, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut di Al-Baqarah ayat ke-85 bagaimana keingkaran kaum-kaum Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah yang melanggar isi janji dari perjanjian Bani Israel dengan Nabi Musa yang ada di dalam kitab Tauratnya, yang semestinya anak keturunannya mengikuti ajaran dari kitab Taurat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.